Chapter 381. Paman Su. Tujuan Yang Chen tentu saja adalah Su Chentao, kepala ruang pengobatan Istana Chunyang. Ketika Yang Chen pertama kali bergabung dengan Istana Chunyang, memberikan banyak dukungan kepada Yang Chen. Kesempatan ini, Yang Chen tentu ingin menarik Su Chentao. Atas kedatangan Yang Chen, Su Chentao sangat terkejut. Sejujurnya, Yang Chen terkenal sebagai ahli alkemis di luar, tetapi di Istana Chunyang, dia tidak pernah benar-benar memasuki ruang pengobatan. Dia tidak tahu kenapa kali ini dia datang untuk menemukan dirinya sendiri. Untungnya, Su Chentao membimbing para murid hari ini, jadi dia tidak mundur untuk alkimia, dan Yang Chen dapat bertemu Su Chentao. Melihat Su Chentao, Yang Chen tidak langsung membicarakan masalah ini, tetapi membawa Su Chentao dan berlari ke Fierce Sun Courtyard. Di kamarnya, dia membuat lapisan batasan sendiri, dan diam-diam memberitahu tubuh Gui Sanyu untuk membuat lapisan batasan lainnya. Beberapa hal tidak pantas untuk diketahui banyak orang. Sekte penjinak binatang telah dirahasiakan selama lebih dari 10 tahun, dan kali ini Master Sekte pasti akan membicarakan hal ini dengan kepala istana. Yang Chen tidak akan mempublikasikannya kepada semua orang. Setidaknya, mereka yang bersembunyi di Istana Chunyang tidak dapat mengetahuinya. Apa yang misterius? Su Chentao bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Melihat dia begitu memperhatikannya, dia bertanya dengan heran. Paman Su, ada satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri agar tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah serangkaian sebab dan akibat, Su Chentao sangat terkejut hingga dia hampir melompat, dan tidak ada kejutan dari Master Panggung Jidan. Apa? Memurnikan pil obat untuk mengobati luka monster Panggung Daceng. Mata Su Chentao seukuran lonceng tembaga, dan dia tidak dapat mempercayai semua yang dia dengar. Atau apakah itu luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh kesengsaraan api Yin selama ratusan tahun? Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Bagaimana bisa paman bela diri Su begitu rendah hati? Yang Chen memandang Su Chentao dan sedikit terdiam. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin jika menyangkut paman guru? Su Chentao kemudian teringat bahwa Yang Chen terkenal di bidang alkimia karena ia berhasil menyempurnakan pil perebutan surga. Itu adalah pil yang memungkinkan seseorang naik ke surga. Dibandingkan dengan pil penyembuh ini, pil ini tidak hanya sedikit lebih kuat. Bolehkah aku melakukannya? Tapi bagaimanapun juga, pil obat tahap Daceng, Su Chentao bahkan tidak memikirkannya. Belum lagi tahap Daceng, bahkan pil obat tahap Yuanying, Su Chentao tidak memiliki harapan yang berlebihan. Istana Chunyang bukanlah sekte yang menonjol di bidang alkimia. Wajar jika Su Chentao tidak memiliki kepercayaan diri ini. Tentu saja, murid ini masih perlu mengandalkan kekuatan marsial paman. Yang Chen pasti tidak akan menuangkan air dingin ke Su Chentao saat ini. Faktanya, dia ingin menggunakan kesempatan ini agar Su Chentao dapat mengambil langkah lain di bidang alkimia, dan bahkan mendorong Su Chentao dari Master Panggung Jidan ke leluhur Panggung Yuanying. Bagaimana saya bisa membantu? Su Chentao sekarang tiba-tiba menemukan jawabannya. Ini hanyalah kesempatan besar yang diberikan oleh Yang Chen. Jika tidak, dengan kemampuan Yang Chen untuk memurnikan pil obat untuk memulihkan semangat pil, bagaimana mungkin dia tidak dapat memurnikan pil obat untuk memulihkan semangat yang sebenarnya? Jelas bahwa Yang Chen ingin membiarkan dia memperluas wawasannya dan meningkatkan levelnya. Dalam hal alkimia, bahkan jika Su Chentao adalah ketua aula-aula pengobatan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membandingkannya dengan Yang Chen. Belum lagi Yang Chen menciptakan Qi Seeking Pil ketika ia berada di lapisan pertama tahap pemurnian Qi, bahkan pil obat yang sudah memiliki resep pilnya, seperti Qi Nourishing Pil, Pei Yuan Pil dan Foundation Building Pil, Yang Chen sudah bisa menyempurnakan kelas 3, tetapi Su Chentao paling banyak hanya bisa mencapai kelas 2. Inilah kesenjangannya. Jika bukan karena basis kultivasi Yang Chen saat ini rendah, dan dia berada di Aula Fierce Yang, jika dia menggunakan nama Su Chentao ingin melatih Yang Chen sebagai Master Aula masa depan, ruang pengobatan. Sekarang Yang Chen ingin memurnikan pil dan memintanya membantu. Bagaimana itu membantu? Itu jelas membantu. Dalam kesempatan seperti ini, Su Chentao sebagai sesepuh tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, namun hatinya sangat bersyukur. Bagaimana dia bisa tidak setuju? Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Paman Su dulu. Yang Chen tidak secara langsung mengatakan bagaimana cara memperbaikinya. Bagaimanapun, waktunya masih pagi, dan bahan-bahannya harus disiapkan. Dia tidak terburu-buru, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini, tetapi baru-baru ini Paman Su harus mengatur urusan ruang pengobatan terlebih dahulu. Jika Anda mulai memurnikan, Anda mungkin tidak dapat mengurus ruang pengobatan untuk A1 atau 2 tahun. Baiklah, aku akan kembali dan mengaturnya. Su Chentao tidak berkata apa-apa dan bangkit untuk pergi mengatur. Paman Su tidak terburu-buru, tunggu instruksi Tuan Istana. Yang Chen tersenyum. Su Chentao juga orang yang tidak sabaran. Hal semacam ini, tentu saja, harus menunggu Master Sekte Penjinak Binatang dan Kepala Istana membicarakannya. Sekarang dia benar-benar tidak sedang terburu-buru. Oh, aku terlalu bersemangat. Su Chentao tersenyum malu, hanya duduk, meletakkan pikirannya, dan mulai berkomunikasi dengan Yang Chen tentang cara mengendalikan api. Sekte Penjinak Binatang telah menunda budidaya Paman Su selama lebih dari 10 tahun, dan ada juga kompensasi.
Yang Chen pertama kali memberitahu Zhu Chentao tentang manfaat yang dijanjikan oleh Sekte Penjinak Binatang, tungku alkimia Helian Yun akan menjadi milikmu di masa depan. Apakah memang ada hal seperti itu? Ini adalah kejutan tak terduga lainnya. Dia sudah dengan senang hati membiarkan Zhu Chentao berpartisipasi dalam masalah ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada manfaat besar yang bisa didapat. Bagaimana mungkin Zhu Chentao tidak terlalu gembira? Itu adalah tungku alkimia dari Master Alkimia Helian Yun, harta karun yang terkenal, dan itu telah menjadi item yang telah ditentukan di dalam tas. Kamu belum memiliki tungku alkimia yang bagus, tungku alkimia ini masih bisa kamu gunakan. Setelah bahagia beberapa saat, Zhu Chentao menjadi tenang dan menolak. Selain bahagia, Zhu Chentao lebih banyak berpikir. Ketika berbicara tentang bakat alkimia, jelas bahwa Yang Chen jauh di atasnya. Jika Yang Chen diberi tungku alkimia tingkat tinggi, itu pasti bisa membuat Yang Chen lebih kuat. Sangat disayangkan, tetapi jika itu dapat membantu Yang Chen dan memberi Istana Chunyang seorang ahli alkimia, apakah tungku alkimia itu? Murid ini sudah memiliki tungku alkimia terbaik yang diberikan oleh Paman Su, saya tidak membutuhkannya. Yang Chen memahami pikiran Zhu Chentao. Dia sekarang memiliki tungku roh yang dalam, bagaimana dia bisa menerimanya? Namun, pemikiran Zhu Chentao membuat Yang Chen merasa tidak salah baginya membantu Zhu Chentao kali ini, itu sepadan. Zhu Chentao jelas merupakan orang yang patut dibantu. Tentu saja, Zhu Chentao tidak mempercayainya, tetapi setelah Yang Chen mengeluarkan tungku roh yang dalam, dia melihat tungku roh yang dalam yang telah ditingkatkan beberapa tingkatan. Perubahan yang hampir menggemparkan dunia membuat Zhu Chentao sepenuhnya percaya bahwa Yang Chen benar-benar memiliki tungku alkimia kualitas terbaik, jadi dia mengangguk dan setuju untuk menerimanya. Hal berikutnya bukanlah suatu kebetulan. Setelah penguasa istana dan beberapa tetua berkomunikasi dengan penguasa Sekte Penjinak Binatang dan Fan San, mereka mengirim keduanya pergi dengan cara yang sangat megah. Segera setelah itu, Yang Chen dan Zhu Chentao dipanggil. Setelah beberapa instruksi, keduanya mulai bersiap secara terpisah. Chapter 382. Meskipun Yang Chen telah memecahkan beberapa bahan obat untuk alkimia, perlu beberapa waktu bagi sekolah penjinak binatang untuk menyiapkan semua bahan. Namun, tindakan Fan San sangat cepat. Beberapa murid sekolah penjinak binatang telah mengetahui keberadaan Helian Yun. Setelah memastikannya, Fan San langsung bertindak dengan kekuatan petir. Dalam waktu kurang dari sebulan, Helian Yun dan beberapa murid tersumpahnya ditangkap di tempat. Helian Yun adalah orang yang rakus dan takut mati, jika tidak, dia tidak akan dengan mudah menyerahkan api sejati matahari. Menghadapi ancaman kematian Fan San, dia tidak berani tawar-menawar dengan Fan San. Antara ditelan oleh makhluk roh Fan San dan menyerahkan semua benih api sebagai ganti nyawanya, Helian Yun dengan cerdik memilih yang terakhir. Api sejati bulan, yang baru saja ada di tangannya, dengan patuh diserahkan, dan bahkan api es, yang telah dimurnikan pada tahap awal untuk menyerap api sejati bulan, harus diserahkan. Beberapa muridnya juga menyerahkan dua jenis benih api, yaitu api fosfor biru dan api kayu hitam. Benih api tingkat lanjut jarang tersedia, dan beberapa muridnya memiliki dua jenis benih api yang cocok untuk alkimia. Fan San menepati janjinya dan tidak membunuh Helian Yun. Sebaliknya, setelah menghapus basis budidayanya, dia membawa mereka langsung ke gerbang gunung Istana Chunyang. Ini adalah permintaan dari kepala Istana Chunyang. Dia ingin Helian Yun hidup dan orang-orang dari keluarga Xiang dieksekusi bersama untuk menunjukkan sikap Istana Chunyang. Helian Yun tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Pada titik ini, bahkan jika dia memohon lagi, menjanjikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan berjanji pada Fan San untuk memurnikan banyak pil obat tingkat tinggi, itu tidak ada gunanya. Fan San dan Helian Yun telah bekerja sama dan telah mengetahui karakternya. Kali ini, fitnah terhadap Yang Chen sepenuhnya dilakukan oleh Helian Yun. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan penjahat seperti Helian Yun? Jika dia melepaskan Master Alkimia Yang Chen yang menjanjikan dan membiarkannya menyinggung Yang Chen, bukankah dia bodoh? Kali ini, Istana Chunyang menunjukkan ketangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam urusan Yang Chen. Pada awalnya, dia diam-diam membiarkan sekte menanyainya dan bahkan menghadapinya. Kemudian, tanpa mengedipkan mata, dia menangkap keluarga Xiang dan Helian Yun, duo guru murid yang menghasut masalah ini. Kemudian, dia mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan membunuh mereka semua. Adapun pembunuhan itu, tentu saja Yang Chen yang mengurusnya. Dia awalnya adalah seorang algojo, dan orang-orang ini memiliki dendam terhadap Yang Chen. Yang Chen tidak takut sama sekali. Di luar gerbang Istana Chunyang, di bawah pengawasan ratusan murid dan penggarap nakal dari sekte lain, dia memenggal kepala orang-orang ini satu persatu. Perpindahan istana yang murni ini secara langsung menyebabkan keributan besar di dunia verbal. Beberapa sekte besar hanya mengatakan bahwa membunuh terlalu banyak orang akan merusak keharmonisan dunia, dan tidak banyak bicara lagi. Cara setiap orang dalam menghadapi sesuatu pada dasarnya sama. Jika ada yang berani mendatangi mereka seperti ini, reaksi sekte besar itu seharusnya lebih kuat daripada reaksi Istana Chunyang. Di antara para penggarap nakal, banyak orang merasa Istana Chunyang terlalu sombong. Namun, meski banyak orang yang berbicara, mereka hanya mengobrol saat berkumpul. Tidak ada yang datang untuk membuat masalah bagi Istana Chunyang. Melawan Istana Chunyang untuk beberapa orang mati. Meskipun para penggarap nakal tidak mendapat dukungan dari sekte, itu tidak berarti bahwa mereka bodoh.
Beraninya mereka mendatangi mereka. Tidakkah mereka melihat bahwa Helian Yun dan keluarga Xiang semuanya telah terbunuh? Beast Taming School menyatakan dukungannya terhadap Istana Chunyang pada waktu yang tepat. Orang yang memfitnah orang lain seperti ini harus dibunuh. Sekte besar tidak keberatan, dan para penggarap nakal tidak berani mengatakan apapun. Di antara sekte kelas 2, sekolah penjinak binatang dan beberapa sekte lain yang memiliki hubungan baik dengan Istana Chunyang semuanya mendukung mereka. Siapa lagi yang keberatan? Kalaupun ada, tidak ada yang berani pergi ke Gunung Meiking untuk berdebat dengan Istana Chunyang. Orang-orang yang pernah mengatakan hal-hal buruk tentang Istana Chunyang dan Yang Chen pada beberapa kesempatan sebelumnya cukup pintar untuk menutup mulut mereka saat ini. Mereka tidak lagi berani menyebutkan bagaimana mereka menyebarkan rumor bahwa Yang Chen telah mengambil resep ramuan perebutan surga keluarga Xiang saat itu. Seperti kata pepatah, rumor berhenti pada orang bijak, tetapi seringkali, orang kuatlah yang menghentikan rumor tersebut. Mereka yang masih berharap mendapatkan resep dari Yang Chen, dalam menghadapi situasi seperti itu, juga merasakan sikap Istana Chunyang. Tidak peduli apakah api keserakahan di hati mereka telah padam, setidaknya di permukaan, mereka tidak punya alasan lagi. Setelah kejadian ini, semua orang secara bertahap mulai menyadari bahwa Istana Chunyang tidak mudah untuk diprovokasi sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Istana Chunyang meningkat pesat. Ada lebih banyak master di tahap Dacheng dan 2 tahap Yuanying. Belum lagi dalam bencana besar budidaya iblis, sekte lain sedikit banyak mengalami kerugian, namun Istana Chunyang tidak mengalami kerusakan apapun. Dengan tambahan seperti itu, suara Istana Chunyang di Sekte Dao juga meningkat dari hari ke hari. Ini semua adalah hal yang harus diperhatikan oleh kepala istana dan para tetua. Yang Chen sekarang senang dengan banyak benih api. Api fosfor biru, api kayu hitam, api es dingin, api sejati bulan, ada 4 jenis benih api lagi sekaligus. Jika keempat jenis api diserap oleh tungku roh yang mendalam, tungku roh yang mendalam pasti bisa menjadi tungku alkimia paling kuat di dunia fana. Bahkan tungku alkimia ungu Deng Yia tidak dapat dibandingkan. Di antara mereka, api kayu hitam adalah api ketiga, yang memungkinkan Yang Chen memurnikannya sebagai penyangga sebelum menyempurnakan api sejati matahari. Adapun api lainnya, kecuali api sejati bulan, api fosfor biru dan api es dingin semuanya merupakan api keempat, yang dapat digabungkan dengan api inti bumi untuk lebih meningkatkan budidaya api keempat. Penyerapan benih api juga dilakukan secara bertahap dari rendah ke tinggi. Ketika basis budidaya kuat di masa depan, itu bisa disempurnakan dan digabungkan dengan api yang lebih maju. Benih api yang dimurnikan di dalam tubuh juga bisa menyatu satu sama lain untuk meningkatkan kualitasnya. Api sejati bulan Yang Chen bahkan tidak memikirkannya sekarang, tetapi beberapa api lainnya dapat dipertimbangkan untuk dimurnikan. Namun, untuk rencana hari ini, lebih baik membiarkan tungku roh yang mendalam menyerapnya terlebih dahulu. Itu bisa sangat meningkatkan kualitas tungku roh yang mendalam, dan juga akan memberikan manfaat besar untuk alkimia berikutnya. Butuh waktu lama untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan api ini, tapi itu bisa dilakukan selama alkimia. Yang lain mengira Yang Chen akan menunda budidayanya karena alkimia. Mungkin mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa Yang Chen juga dapat meningkatkan basis budidayanya selama alkimia. Zhu Chentao juga mendapatkan tungku alkimia yang diimpikannya. Tungku alkimia tingkat tinggi yang disempurnakan oleh Master Alkimia tahap Yuanying membuatnya tidak bisa meletakkannya. Ketika dia mendapatkannya, dia mulai melakukan pengorbanan pemurnian di bawah pengingat Yang Chen, dan berusaha untuk menggunakannya sebelum memulai alkimia. Tungku alkimia tingkat tinggi tidak hanya dapat meningkatkan level Master Alkimia, tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia dan meningkatkan kualitas pil obat yang dimurnikan. Ketika Fan San menyerahkan barang-barang ini kepada Yang Chen, dia juga memberi Yang Chen perkiraan waktu kapan materi dapat dikumpulkan. Yang Chen masih perlu menunggu hampir 1 tahun sebelum dia secara resmi dapat mulai memurnikan pil obat. Tahun ini, Yang Chen hanya cukup untuk meningkatkan tungku roh yang mendalam. Yang Chen tentu tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Benih api dari 4 api sudah ada di tangan Yang Chen, menunggu dia menyerapnya dengan tungku roh yang mendalam. Chapter 383. Leluhur Wang Yong kini telah mulai menyempurnakan pedang terbang tanduk kilin. Setelah Gong Sunling kembali, dia pergi ke lembah. Selama dia benar-benar bisa menguasai labirin, ditambah batu roh kualitas terbaik yang diberikan oleh Yang Chen, bagi Gong Sunling, itu juga merupakan senjata penyelamat nyawa. Dan Gao Yue juga pergi bersama Yang Chen, dan mulai bermeditasi untuk mengembangkan metode budidaya atribut air. Kali ini, alkimia Yang Chen akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Diperkirakan dia tidak akan punya banyak waktu untuk menemui tuannya, jadi Yang Chen mendatangi tuannya terlebih dahulu, dan menyiapkan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk Gao Yue. Apa ini? Gao Yue melihat tas Qian Kun yang diserahkan Yang Chen. Dia tidak langsung membukanya, tapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah jangka waktu tertentu, murid ini akan mundur bersama Paman Zhu untuk alkimia, jadi saya menyiapkan beberapa buah untuk master terlebih dahulu. Yang Chen berkata sambil tersenyum, kesalehan murid ini, guru juga dapat menggunakannya di awal kultivasi Anda. Oh iya Tuan, ingatlah buahnya harus dikupas dulu sebelum dimakan. Yang Chen juga menasihati sebuah kalimat, jika kamu makan 1 kali sehari, itu hampir bisa bertahan sampai murid ini keluar. Adapun yang lain, jangan pikirkan itu untuk saat ini, tunggu sampai sekte membersihkan beberapa orang terlebih dahulu. Kalimat terakhir tanpa alasan atau alasan, membuat Gao Yue merasa seperti berada di awan gelap.
Sampai Yang Chen pergi, Gao Yue tidak mengerti maksud Yang Chen. Buah apa? Mengupasnya untuk dimakan. Setelah Gao Yue membuka tas Qiankun dan melihatnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku di tempatnya. Meskipun Gao Yue fokus pada pemurnian, itu tidak berarti dia tidak mengetahui ramuan obat. Ini yang ada di tas Qiankun jelas merupakan buah yang mendalam. Selain itu, buah yang mendalam berusia 1000 tahun, semuanya berusia sekitar 1500 tahun. Setiap buahnya kuat, tertata rapi di tas Qiankun, jumlahnya puluhan ribu. Jika dia makan satu kali sehari, itu pasti cukup untuk dimakan Gao Yue selama 27 atau 8 tahun. Setiap buah yang mendalam pada zaman ini, selama dimurnikan dengan benar, dapat digunakan untuk mendapatkan beberapa dans fondasi bangunan yang berkualitas tinggi. Jika seorang kultivator biasa ingin membeli buah yang sangat besar, mustahil bagi mereka untuk melakukannya tanpa membayar ribuan batu roh kelas rendah. Buah yang mendalam berumur 10.000 tahun ini, setelah dikeluarkan, dapat ditukar dengan 100 jin batu roh kelas atas. Kekayaan dan sumber daya yang begitu besar, di mulut Yang Chen, secara tak terduga menjadi buah untuk menunjukkan bakti kepada tuannya, dan dia bahkan ingin mengupasnya dan memakannya. Tidakkah Yang Chen tahu bahwa buah yang mendalam tahun ini, meskipun hanya kulitnya, juga merupakan bahan obat yang sangat berharga. Untuk sesaat, Gao Yue tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan buah yang sangat besar ini. Apakah dia benar-benar akan mengikuti instruksi Yang Chen dan memakannya sebagai buah? Jika hal-hal ini diserahkan kepada sekte, berapa banyak kekuatan yang akan diberikan oleh 10.000 pil pembangun fondasi berkualitas tinggi ke sekte? Namun kalimat terakhir Yang Chen mengingatkan Gao Yue. Dia sekarang juga mengerti apa maksud Yang Chen. Istana Bulan Cerah memiliki banyak pendapat tentang Yang Chen dan muridnya. Bahkan bisa dikatakan mereka bermusuhan. Dan kali ini, Helian Yun dari keluarga Siang benar-benar mengetahui bahwa dia telah menyegel budidayanya untuk mengembangkan metode budidaya atribut air. Jelas sekali bahwa seseorang di sekte telah membocorkan informasi ini, dan Istana Bulan Cerah tidak dapat menghindarinya. Jika benda-benda ini dihilangkan, itu akan merepotkan. Mungkin itu akan menyebabkan orang mengincar mereka berdua. Karena Yang Chen berkata demikian, Gao Yue juga mengambil kesempatan untuk menyimpan barang-barang ini. Agaknya, Yang Chen sudah membuat pengaturan. Gao Yue tidak percaya bahwa Yang Chen tidak akan peduli dengan sekte tersebut. Itu bisa dilihat dari tindakan Yang Chen selama ini. Setelah memikirkan hal ini, Gao Yue akhirnya melepaskan ikatan di hatinya. Dia mencoba mengikuti instruksi Yang Chen, mengupas kulit buah yang mendalam dan memakannya. Tiba-tiba, sejumlah besar energi spiritual meledak. Bahkan dengan tingkat kultivasi pelatihan kilapisan ketiga saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Pada akhirnya, setelah kekuatan spiritual atribut air meningkat pesat, dia membuka kekuatan spiritual atribut api dan menggunakan tahap budidaya inti emas untuk menyerap kekuatan spiritual besar ini sepenuhnya, tanpa ada pemborosan. Saat ini, Gao Yue tahu mengapa Yang Chen memintanya makan hanya satu kali sehari. Dia sudah menghitung budidayanya. Menurut kecepatan ini, ketika Yang Chen menyelesaikan pemurnian pil dalam 10 tahun, budidaya atribut air Gao Yue diperkirakan mampu mencapai tahap tengah dari tahap pendirian yayasan. Bagaimanapun, dia memiliki kondisi pikiran pada tahap inti emas dan kesadaran spiritual puncak tahap inti emas. Setelah merasakan perasaan seperti itu, Gao Yue juga bisa merasakan kepercayaan penuh dari Yang Chen. Dia tidak menyembunyikan hal seperti itu darinya. Bagi Yang Chen, Gao Yue sudah puas dengan muridnya. Dalam beberapa hari terakhir, Zhu Chentao telah menyelesaikan ruang pengobatan dan bahkan mempercayakan Master Aula Penegakan Hukum Meng Xian untuk mengurusnya. Ada banyak alkemis tahap dasar dan tahap inti emas di ruang pengobatan, tetapi mereka semua adalah alkemis biasa. Mereka dikelola oleh Ketua Balai Penegakan Hukum, jadi tidak akan ada masalah besar. Identitas Yang Chen sendiri sebagai murid harus dihilangkan. Setelah lebih dari 10 tahun mundur dari alkimia, mustahil untuk terus mengabdi seperti itu. Hal ini membuat semua orang di Villa Gunung Sembilan Bumi dan Villa Yi Xiu agak enggan. Bukan karena hal lain, pada tahun-tahun Yang Chen mengajar sebagai murid, hampir tidak ada yang mengkhawatirkan masalah kultivasi. Sekarang Yang Chen akan mundur untuk alkimia karena urusan sekte. Namun, pernyataan kepala istana adalah bahwa masa Yang Chen sebagai murid telah berakhir, dan itu adalah rotasi normal. Ini adalah rotasi yang sangat alami, tidak ada yang melihat ada yang salah dengannya. Tempat untuk persiapan dan alkimia semuanya dipilih di halaman kecil Fierce Sun Courtyard Yang Chen. Pada titik ini, kepala istana awalnya ingin mengatur tempat yang lebih aman, tetapi Yang Chen bersikeras untuk tinggal di sini. Lelucon apa? Di mana tubuh iblis pohon tua Gui Sanyu berada? Apakah ada tempat yang lebih aman di istana Cunyang daripada di sini? 4 pelayan Yang Chen, selama bertahun-tahun berkultivasi dengan Yang Chen, tidak luput dari upaya Yang Chen. Semuanya telah mencapai puncak tahap pemurnian Qi. Sebelum retret ini, Yang Chen juga harus memenuhi janji yang dia buat kepada mereka berempat. Ini adalah 4 pil pondasi kelas 3. Yang Chen memanggil 4 orang di depannya. Di hadapan setiap orang, ia meletakkan pil alas bedak dengan pola pil yang jelas. Kamu sekarang berada di puncak tahap alas bedak. Aku berjanji padamu pil alas bedak, ambillah. Setelah tahap dasar, Anda adalah murid sekte dalam istana Cunyang saya, bukan lagi budak, jaga dirimu. Petik 2. Keempat orang itu saling memandang, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali.
Mereka mengira bahwa mereka akan menjadi budak di Villa Yisiu seumur hidup, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mengikuti Yang Chen, akan ada hari ketika mereka menjadi murid sekte dalam. Tentu saja, semua ini berasal dari Yang Chen. Paviliun dekat air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu, dan bimbingan yang mereka terima adalah yang paling detail dan sering. Hampir setengah dari pencapaian mereka saat ini disebabkan oleh Yang Chen. Terima kasih, Tuan Muda. Keempat orang itu bersujud dan berterima kasih padanya. Yang Chen tidak menghentikan mereka dan menerima busur ini terakhir kali Anda memanggil saya Tuan Muda. Setelah tahap dasar, saya akan menjadi kakak laki-laki. Chapter 384. Pil pendirian Yayasan 3 siklus cukup untuk 4 orang membangun yayasan mereka. Setelah berterima kasih kepada Yang Chen, mereka berempat bangkit dan memandang Yang Chen, tetapi perasaan mereka campur aduk. Sejak awal, mereka berempat tidak yakin dengan Yang Chen, bahkan mereka ingin menempati tunjangan bulanan Yang Chen. Kemudian, mereka dipukuli oleh Yang Chen. Setelah mengikuti Yang Chen selama bertahun-tahun, mereka juga mendapat banyak manfaat. Belum lagi yang lainnya, hanya mengubah identitas seorang pelayan menjadi murid dalam Istana Chunyang sudah merupakan transformasi dari neraka ke surga. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mereka berempat tahu bahwa mereka pasti akan mengikuti jejak Yang Chen di masa depan. Hal-hal yang dilakukan Yang Chen di Istana Chunyang dan reputasinya di Istana Chunyang, mereka tahu lebih baik daripada siapapun. Sama sekali tidak ada kesalahan dalam mengikuti Yang Chen. Helian, jika kamu dapat membangun fondasimu dalam waktu 1 tahun, aku dapat mengizinkanmu untuk melayani aku dan Paman Su dalam retret untuk alkimia. Benar saja, sebelum dia bisa membangun yayasannya, manfaatnya sudah dijanjikan. Yang Chen memandang Helian dan menyemangatinya, jika penampilanmu bisa memuaskan Paman Su, bukan tidak mungkin untuk menjadi muridnya. Helian sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih lagi. Mengikuti Yang Chen dan Zhu Chentao yang mundur demi alkimia adalah kesempatan langka. Helian sekarang fokus pada alkimia, dan tentu saja, dia tahu betapa berharganya kesempatan ini. Adapun menjadi murid Zhu Chentao, itu bahkan lebih mengejutkan. Zhu Chentao adalah penguasa ruang pengobatan. Meskipun dia hanya berada di tahap inti emas, semua orang di sekte bersikap sopan kepada Zhu Chentao. Menjadi muridnya jelas merupakan pilihan pertama para murid di Istana Chunyang yang ingin menjadi seorang alkemis. Tentu saja, menjadi murid Yang Chen mungkin memiliki peluang yang lebih baik. Sayangnya, Yang Chen baru berada pada tahap awal pendirian yayasan dan belum bisa menerima murid. Namun bagi Helian, ini bukanlah masalah besar. Yang Chen adalah mantan majikannya. Jika dia memiliki pertanyaan, dia bisa bertanya pada Yang Chen. Yang Chen tidak akan pernah menolak. Setelah mengusir 4 orang yang terkejut, Yang Chen hanya menutup pintu halamannya dan mulai meningkatkan tungku roh yang dalam. Setelah menyerap api inti bumi, api matahari sejati, dan api Nanmingli, kualitas tungku roh yang mendalam sudah sangat tinggi, dan tidak lebih buruk dari tungku alkimia Helianyun. Api fosfor giok dan api es keduanya merupakan benih api dengan tingkat yang sama dengan api inti bumi. Pada saat ini, tidak terlalu sulit bagi tungku roh yang mendalam untuk menyerapnya. Ketika Yang Chen menyerap api inti bumi untuk pertama kalinya, ia membutuhkan waktu setengah tahun. Tentu saja, pada saat itu, basis budidaya Yang Chen juga rendah, dan tingkat tungku roh yang dalam juga buruk, tetapi sekarang dia tidak perlu bekerja terlalu keras sama sekali. Api fosfor biru dan api es keduanya termasuk dalam sifat api keempat. Yang Chen dengan mudah menyerap 2 jenis benih api ke dalam tungku roh yang dalam. Totalnya, sudah kurang dari 2 bulan. Kebakaran kayu yang mendalam sedikit merepotkan. Dibandingkan dengan api inti bumi, api ini sedikit lebih maju. Namun, tidak ada tekanan untuk tungku roh dalam yang telah menyerap api matahari sejati. Hanya butuh 2 bulan bagi tungku roh yang dalam untuk berhasil menyerap api kayu yang mendalam dan menyimpannya di dalam tubuh tungku. True Moonfire berikutnya menyusahkan. Ini adalah tingkat yang sama dengan api matahari sejati, tetapi sifat apinya sangat berlawanan. Jika Yang Chen ingin menyerapnya, dia tidak bisa membiarkan api bulan sejati dan api matahari sejati di tubuh tungku melakukan kontak. Dengan basis budidayanya saat ini, dia tidak dapat mengendalikan tingkat api ini. Untungnya, sudah ada api matahari sejati dan api Nanmingli. Meski sulit, namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian dan kesabaran Yang Chen. Yang Chen, yang telah bermain api selama puluhan ribu tahun di kehidupan sebelumnya, bagaimana dia bisa dibuat bingung oleh api bulan sejati yang kecil? Itu adalah teknik dan proses yang hampir sama ketika dia menyerap api matahari sejati, tetapi dia dengan hati-hati mengendalikan api matahari sejati di tungku roh yang dalam agar tidak bertemu dengan api bulan sejati. Itu setara dengan mengendalikan 2 jenis api pada saat yang sama, tetapi bagi Yang Chen, waktunya hanya sedikit lebih lama. Setengah tahun kemudian, api bulan sejati juga terserap sempurna ke dalam tungku roh yang dalam. Menghitung 4 jenis api yang ditambahkan kemudian, sudah ada 7 jenis benih api di tungku roh yang dalam, termasuk api sejati matahari, api sejati bulan dan api Nanmingli, 3 api tingkat tinggi, dan api, tingkat seluruh senjata ajaib hampir 2 kali lipat. Tubuh tungku dari tungku roh yang dalam memancarkan semacam cahaya kabur, itu bukan lagi warna giok sebening kristal sebelumnya, itu tampak seperti perasaan ilusi. Namun, Yang Chen tahu bahwa tungku roh yang dalam saat ini, belum lagi tungku pil Helianyun, bahkan tungku pil ungu yang digunakan Deng Yia untuk menyempurnakan pil perebutan surga diletakkan di depan tungku roh yang dalam, itu juga sebuah terak.
Tungku roh dalam yang telah menyerap 7 jenis api hampir berkembang menjadi senjata ajaib ekstrim di dunia fana. Tentu saja, jika itu bisa menyerap api sejati yang murni yang diturunkan oleh nenek moyang Istana Chunyang, itu akan menjadi ekstrim yang nyata, dan tidak akan ada tungku alkimia yang lebih baik daripada tungku roh yang dalam di dunia fana. Senjata ajaib di tubuh Yang Chen hanyalah tungku roh yang dalam, yang dapat dipromosikan ke tingkat tinggi tanpa basis budidaya Yang Chen. Pada saat ini, tungku roh yang dalam, sebaliknya, tidak memiliki cahaya dari senjata sihir berkualitas tinggi, itu tertahan dan ilusi, dan terlihat tidak mencolok. Siapapun yang melihat tungku roh yang dalam di depan mereka tidak akan mengasosiasikan tungku pil yang tidak mencolok ini dengan salah satu tungku alkimia paling kuat di Istana Surgawi di masa depan. Dengan tungku roh yang dalam saat ini, akan lebih mudah bagi Yang Chen untuk menyempurnakan pil obat penyembuhan untuk harimau hitam, dan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Pada titik ini, pekerjaan persiapan Yang Chen telah selesai, dan Yang Chen membutuhkan waktu hampir 10 bulan. Selanjutnya, dia menunggu sekte penjinak binatang mengirim bahan obat ke pintu. Selama masa penantian, Yang Chen pergi menemui gurunya lagi. Dengan nutrisi buah yang mendalam milenium Yang Chen, dalam 10 bulan ini, basis budidaya Gao Yue telah maju pesat, dan dia telah melompat dari lapisan ketiga ke lapisan kelima. Dalam waktu singkat 2 bulan, dia telah naik 2 level. Bahkan perisi yang terkenal di dunia tidak memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Tentu saja, Yang Chen dan Gao Yue tahu bahwa selain alasan buah yang dalam, kesadaran spiritual tahap Ji dan Gao Yue yang kuat juga merupakan salah satu alasan yang paling penting. Namun meski begitu, Gao Yue sudah sedikit terkejut. Apakah dia benar-benar cocok untuk budidaya metode budidaya atribut air? Tapi dia jelas merupakan akar roh api. Guru dapat yakin untuk berkultivasi, dan Anda secara alami akan mengetahui alasannya nanti. Yang Chen pasti tidak akan memberitahu Gao Yue alasannya sekarang, dan dia tidak akan mempublikasikannya. Di kehidupan sebelumnya, karena orang lain mengetahui bahwa Gao Yue memiliki nilai penuh dari akar roh air yang diperoleh, jadi mereka memaksa Gao Yue menjadi pendamping Dao dan tungku budidaya. Dalam kehidupan ini, sebelum Yang Chen memiliki kekuatan untuk melindungi Gao Yue, Yang Chen tidak akan pernah mengatakannya. Helian tidak mengecewakan kepercayaan Yang Chen. Hanya dalam waktu 10 bulan, dengan bantuan pil pembangun pondasi kelas 3, dia berhasil membangun pondasi tersebut. Faktanya, keempat budak Yang Chen semuanya memiliki basis budidaya yang sama. 3 lainnya telah membangun fondasi dan memasuki sekte dalam. Hanya Helian yang masih menunggu Yang Chen, menunggu apakah dia memiliki kesempatan untuk menyembah Su Chen Tao. Chapter 385. Sebelum Yang Chen mengasingkan diri, dia dipanggil oleh kepala istana. Alasan pemanggilan ini adalah karena keempat budak Yang Chen semuanya telah mencapai tahap pendirian yayasan. Murid dalam Istana Chunyang, dari atas ke bawah, manakah yang tidak memiliki budak? Para budak di sekitar mereka, setelah sekian lama dan di bawah bimbingan sang majikan, telah berhasil membangun fondasi, namun semua budak telah mencapai tahap pendirian yayasan. Dan dalam waktu singkat lebih dari 20 tahun, hanya Yang Chen yang mampu membuat semua murid dengan kualifikasi buruk yang telah direduksi menjadi budak mencapai tahap pendirian yayasan. Poin ini telah sepenuhnya menjelaskan keunggulan Yang Chen dalam membimbing orang. Wajar jika membimbing seorang murid dengan kualifikasi yang baik untuk membangun fondasi. Tapi untuk bisa membuat budak asli mencapai tahap yayasan pendirian, inilah kemampuannya. Alasan mengapa kepala istana memanggilnya adalah untuk mengetahui alasan mengapa bimbingan Yang Chen begitu tajam. Mungkinkah murid lain melakukan hal yang sama seperti Yang Chen? Perlu diketahui bahwa semakin kokoh pondasi seorang penggarap ketika meletakkan pondasi maka semakin tinggi pula prestasinya di masa depan. Kepala istana ingin meningkatkan kekuatan sekte setiap saat. Alasannya, Yang Chen hampir menangis dan tertawa. Dia harus menjawab pertanyaan kepala istana, tetapi dia tidak bisa memberitahu kepala istana bahwa dia telah dilahirkan kembali, dan masih ada 10.000 tahun kenangan dari kehidupan sebelumnya, bukan? Dia hanya bisa menggunakan alasan lain yang bisa diterima semua orang. Tuan Istana, murid ini telah membaca jutaan slip batu giok di paviliun sutra sekte kami dan menghafalkannya. Ada banyak pengalaman kultivasi para pendahulu, terutama kesulitan yang mereka temui dalam kultivasi sebelumnya. Yang Chen juga mengatakan yang sebenarnya. Dia memang telah membaca semua paviliun sutra sekte selama bertahun-tahun, dan dia tidak berbohong sama sekali. Lagi pula, murid ini telah membangun fondasi kelima elemen. Saya memiliki pengalaman pribadi. Jika murid dari setiap departemen memiliki masalah, murid ini dapat mengetahui perasaan mereka. Inilah alasan kedua yang diberikan oleh Yang Chen. Harus dikatakan bahwa alasan ini sangat meyakinkan. Banyak instruktur pelatihan yang hanya mampu memberikan bimbingan pada cabang budidayanya sendiri, sedangkan dari cabang lain tidak bisa. Hal ini juga disebabkan karena pengetahuan mereka yang terbatas. Kedua alasan tersebut terdengar masuk akal, namun tidak mudah bagi orang lain untuk menciptakannya kembali. Belum lagi para murid tahap dasar, bahkan master tahap Yuanying seperti kepala istana dan para tetua tidak dapat melakukannya. Mungkin membaca sejuta batu giok bisa dilakukan, tapi menghafalnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tak perlu dikatakan lagi, dia bisa memberikan petunjuk ke setiap departemen. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Yang Chen menyarankan, sebenarnya, jika kita membentuk 5 murid pemberi budidaya, 1 untuk setiap departemen, kita akan mampu melakukan lebih baik daripada apa yang kita lakukan sekarang. Namun,
Saran ini jelas bertentangan dengan aturan tak terucapkan bahwa murid dari berbagai sekte harus mengikuti takdir mereka. Tidak ada seorang pun yang menetapkan aturan bahwa hanya ada satu pengikut pengajar budidaya. Namun, semua sekte besar memiliki aturan seperti itu dan tidak ada yang melanggarnya. Ketika Yang Chen mengatakan ini, kepala istana tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak baik mengubah aturan nenek moyang kita begitu saja, bukan? Pikiran kepala istana juga mulai bergerak sedikit, tapi ini jelas melanggar aturan. Meski tergoda, dia mungkin tidak bisa menerapkannya. Aula eksentrik tidak sejalan dengan aturan nenek moyang kita. Yang Chen mengingatkan sambil tersenyum tipis. Jika istana Cunyang saya yang pertama melakukan segalanya, maka akan diserang oleh sekelompok orang. Kepala istana berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit, apakah ada cara yang lebih aman? Kita tidak bisa ditangkap oleh sekte lain. Petik 2. Diperkirakan semua sekte mengetahui bahwa jika ada lebih banyak murid pengajar budidaya, mereka dapat membimbing murid sekte luar tersebut dengan lebih baik. Namun, mereka tidak tahu leluhur mana yang meninggalkan aturan tersebut, tetapi mereka harus menggunakan ini untuk membuktikan nasib abadi semua pembudidaya, yang menyebabkan metode penularan yang begitu kejam dan tidak efisien di antara berbagai sekte. Reformasi sekte budidaya abadi bahkan lebih sulit daripada perubahan dinasti. Bahkan Hall of Eccentrics belum pernah ada sebelumnya. Sekalipun ada perlawanan dalam hal ini, itu tidak akan terlalu besar, dan manfaatnya bagi sekte cukup besar, sehingga Istana Cunyang mengatupkan gigi dan menerapkannya. Tepat pada saat dukungan dari Penatua Wuxiong dan bencana besar dari budidaya iblis, semua orang dengan enggan menerimanya. Istana Cunyang hanyalah sekte kelas 2. Setelah serangkaian kejadian sebelumnya, jika cara mengajar murid harus diubah, itu tidak akan pernah dimulai dari Istana Cunyang. Oleh karena itu, kepala istana akan mencari Yang Chen untuk menemukan jalan. Masih hanya ada satu murid pengajar kultivasi di Villa Gunung Sembilan Bumi, namun setiap murid yang berada di puncak tahap pemurnian Qi, jika mereka secara sukarela menjadi asisten murid pengajar budidaya dan membimbing budidaya murid-murid yang lebih muda untuk setahun, mereka bisa mendapatkan pil pembangun fondasi kelas 2 dari sekte. Apakah akan membaik? Yang Chen melihat bahwa kepala istana sangat ingin meningkatkan kekuatan cadangan Istana Cunyang. Setelah berpikir sejenak, dia memberikan kompromi. Seorang murid di puncak tahap pemurnian Qi sedang mengajar murid-murid yang lebih muda. Ketika kepala istana baru saja mendengarkan, dia segera mengetahui artinya, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Ini bukan pelanggaran peraturan, hanya ada satu murid pengajar budidaya. Namun, seorang murid di puncak tahap pemurnian Qi akan lebih atau kurang membantu para murid di tahap pemurnian Qi. Itu masih lebih baik daripada membiarkan mereka menjelajah sendiri. Bagi murid-murid yang berada di puncak tahap pemurnian Qi, pil pembangun fondasi kelas 2 dapat sangat meningkatkan peluang membangun fondasi. Itu juga merupakan pilihan yang bagus, yang terbaik dari kedua dunia. Bagus, bagus. Kepala istana mengangguk lagi dan lagi. Faktanya, kali ini, dia tidak benar-benar ingin mendapatkan metode khusus apapun dari Yang Chen. Dia hanya ingin tahu alasan mengapa Yang Chen bisa memberikan nasihat seperti itu, dan melihat apakah itu bisa ditiru. Tanpa diduga, Yang Chen benar-benar memberi jalan, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Yang Chen menghela nafas. Para pembudidaya di dunia fana ini masih relatif bertele-tele, dan bahkan tidak sefleksibel orang-orang di Istana Surgawi. Mungkin karena mereka hanya berkultivasi dengan sepenuh hati, dan tidak pernah berpikir untuk melanggar aturan dunia kultivasi. Itu sama sekali tidak seperti pejabat Istana Surgawi yang pernah dilihat Yang Chen, tetapi mereka selalu bertanya-tanya bagaimana menemukan celah dalam sistem Istana Surgawi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang Chen, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Kepala istana sangat senang. Yang Chen, murid ini, selalu bisa memberinya kejutan. Dengan murid seperti itu, mengapa dia khawatir tentang revitalisasi Istana Cunyang? Murid pengkhianat yang membocorkan berita tentang gurumu telah ditemukan. Dia adalah murid Song Xing dari Istana Bulan Terang. Kepala istana diam-diam memberitahu Yang Chen tentang berita itu, dia mengakui bahwa dia melakukannya sendiri dan tidak diperintahkan oleh orang lain. Menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya? Dia menyerahkan kekuatan pembuangannya kepada Yang Chen. Membunuh. Yang Chen hampir tidak ragu-ragu mengucapkan kata, bunuh, mengungkapkan kelemahan tuannya dan membahayakan tuannya. Apakah ada hal lain yang bisa membuat Yang Chen marah? Bagi Yang Chen, orang seperti itu adalah musuh, dan hanya ada satu kata untuk dibunuh. Chapter 386. Kata, bunuh, juga menentukan nasib orang itu. Karena kepala istana bertanya kepada Yang Chen bagaimana menghadapinya, itu adalah hadiah kecil untuk Yang Chen dan tidak akan pernah bertentangan dengan maksud Yang Chen. Seorang murid pengkhianat, jika dia terbunuh, siapa yang akan mengatakan setengah kata tidak? Siapa yang bisa mengatakan setengah kata tidak? Bahkan gurunya Song Xing tidak bisa. Awalnya, kepala istana juga ingin bertanya kepada Song Xing apakah Yang Chen benar-benar dapat mengatasi kemacetan tersebut. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali Song Xing, sebagai penjabat master Istana Bulan Cerah, mempersulit Yang Chen. Agaknya, kebencian Yang Chen perlahan memudar, tetapi sekarang kepala istana tidak menanyakan pertanyaan ini sama sekali. Mungkin dia sudah tahu apa jawabannya setelah dia menanyakannya, jadi dia tidak merasa malu menanyakannya. Mendengar jawaban Yang Chen, kepala istana hanya menghela nafas. Tampaknya kontradiksi antara Yang Chen dan Istana Bulan Terang tampaknya tidak dapat didamaikan.
Orang-orang di Istana Bulan Cerah berulang kali memprovokasi Yang Chen, dari Chu Heng hingga Liang Shaoming, hingga Song Xing, dan sekarang menjadi murid Song Xing. Tindakan yang berulang-ulang membuat kepala istana sangat tidak puas dengan Istana Bulan Cerah. Kali ini, jika bukan karena muridnya yang mengambil alih segalanya, dan aula penegakan hukum tidak mengetahui kelemahan orang lain di Istana Bulan Terang, kepala istana pasti ingin membersihkan Istana Bulan Terang. Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini, penduduk Istana Bulan Cerah beruntung. Dibandingkan dengan Yang Chen, seorang murid yang terus-menerus memperjuangkan berbagai keuntungan bagi sekte, beberapa orang di Istana Bulan Cerah hampir menjadi model pengkhianatan. Kemarahan kepala istana telah terakumulasi hingga nilai maksimal. Diperkirakan selama ada seseorang yang tidak memiliki mata dan melompat keluar untuk memprovokasi lagi, kepala istana pasti akan menggunakan Istana Bulan Cerah untuk membangun prestisenya. Ini hanyalah episode kecil. Setelah Yang Chen menunggu lebih dari sebulan, orang-orang dari sekte penjinak binatang akhirnya menyiapkan semua bahan obat dan mengirimkannya. Selama periode waktu ini, Yang Chen dan Zhu Chentao telah mendiskusikan resep pil yang akan mereka sempurnakan kali ini. Mereka sudah menyiapkan urutannya dan tinggal menunggu bahan obat tiba. Demi Yang Chen, Zhu Chentao menyetujui Helian sebagai asisten mereka selama pengasingan mereka. Ini membuat Helian sangat senang hingga dia hampir melompat. Meski berhasil membangun fondasinya, ia tetap tidak bisa menjaga hatinya setenang air. Masih Fan Shan yang mengantarkan ramuan obat. Setelah menyerahkan semua bahan obat satu persatu, Fan Shan akhirnya dengan sungguh-sungguh mengeluarkan botol giok. Ketika dia menyerahkannya kepada Yang Chen, dia masih enggan berpisah dengannya dan tidak segera melepaskannya. Saudaraku, ini adalah bubuk inti dalam senior macan hitam. Saya mengikisnya sesuai permintaan Anda. Fan Shan berbicara hampir dengan nada memohon, untuk mengikis bubuk ini, macan hitam senior berada dalam rasa sakit yang tak tertahankan, dan basis budidayanya telah berkurang setidaknya beberapa dekade. Saudaraku, kamu harus berhasil pada percobaan pertamamu. Petik 2. Saudaraku, yakinlah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tentu saja, Yang Chen tahu betapa menyakitkannya mengikis bubuk dari inti monster, tapi itu harus dilakukan. Hanya pil obat dengan bubuk inti bagian dalam yang paling cocok dengan senior macan hitam, dan dapat disembuhkan dengan sempurna. Harga kecil itu sepadan. Di mata Fan Shan yang penuh harap, Yang Chen dan Zhu Chentao memulai retret 5 tahun pertama bersama Helian. Pada tahap ini, keduanya harus menyempurnakan sejenis pil obat untuk menstabilkan luka tersembunyi macan hitam senior dan mencegahnya agar tidak terus memburuk. Selain itu, ketiganya juga harus menangani semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian tahap kedua. Tahap kedua berikutnya dari 10 tahun alkimia adalah pil obat asli untuk memulihkan luka. Omong-omong, proses pemurnian kali ini bahkan lebih lama daripada waktu pemurnian pil perebutan surga milik penatua Wu Xiong. Namun, itu bukannya tidak bisa dimengerti. Saat menyempurnakan pil perebutan surga, ada 3 ahli alkimia tingkat Yuan Ying, ditambah bantuan dari tetua Wu Xiong sendiri dan Fan Shan. Sekarang hanya ada Yang Chen di tahap awal tahap fondasi dan Zhu Chentao di tahap puncak jidan, waktunya berbeda secara alami. Atas permintaan Yang Chen, iblis pohon tua itu menyegel seluruh halaman kecil Yang Chen. Selama bukan istana Cunyang yang menghadapi bencana, bukan bencana hidup dan mati Gao Yue, tidak boleh mengganggu Yang Chen. Menurut ingatan Yang Chen, tidak ada hal besar yang terjadi selama periode waktu ini. Sekte-sekte tersebut berkembang dengan mantap dan tidak boleh ada kecelakaan. Paman, saya akan menyempurnakan bahan obatnya dulu, baru tergantung Paman. Yang Chen sekali lagi mengkonfirmasi proses pemurnian dengan Zhu Chentao dan Helian, dan kemudian mulai memurnikan bahan obat dengan api inti bumi. Kesulitan pil obat untuk mengkonsolidasikan cedera tidak terlalu tinggi, tetapi di beberapa tempat penting, diperlukan teknik unik Yang Chen. Pada proses awal, Zhu Chentao mulai menyempurnakan sesuai instruksi Yang Chen. Hanya pada tahap selanjutnya ketika kekuatan Zhu Chentao untuk mengendalikan api tidak mencukupi, Yang Chen akan mengambil alih. Adapun Helian, dia masih menjadi asisten yang bertanggung jawab mengantarkan bahan obat. Energi utamanya adalah belajar dari proses alkimia keduanya. Zhu Chentao sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berpartisipasi dalam proses pemurnian pil obat yang digunakan oleh Master tahap Dacheng, dan dia juga merupakan alkemis utama. Yang Chen hanya bergerak pada saat kritis. Dapat dikatakan bahwa 90% pil obat ini dimurnikan oleh Zhu Chentao. Jika pil obat ini berhasil dimurnikan, belum lagi Zhu Chentao, sang alkemis utama, Helian bisa mendapatkan reputasi Yang Chen ketika dia menyempurnakan pil perebutan surga. Kesempatan seperti itu membuat keduanya sangat berhati-hati, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Memurnikan bahan obat, di bawah upaya dua arah dari api inti bumi dan tingkat tungku roh yang mendalam saat ini, ditambah kemampuan super Yang Chen untuk mengendalikan api, hanya butuh waktu 10 hari untuk menyesuaikan semua bahan obat ke kondisi terkuat, hanya menunggu Zhu Chentao membuka tungku. Waktu 1 tahun sudah cukup bagi Zhu Chentao untuk menyempurnakan tungku alkimia Helian Yun. Begitu tungku pil dibuka, Helian mulai menyerahkan bahan obat sesuai rencana sebelumnya. Zhu Chentao menarik napas panjang dan memandang Yang Chen di sisi berlawanan. Ketika Yang Chen menganggukkan kepalanya dengan berat, dia menambahkan bahan obat ke dalam tungku alkimia. Untuk berhati-hati, Zhu Chentao bahkan menggunakan metode alkimia Yang Chen ketika dia berada di tahap pemurnian Qi. Dia meraih telinga tungku pil dengan kedua tangan dan memulai pemurnian bahan obat tahap pertama.
Ketika dia melihat bahwa Zhu Chentao perlahan-lahan menjadi akrab dengannya sejak awal, menstabilkan kendali api dan mulai memurnikan, Yang Chen mengeluarkan tungku roh yang mendalam dan memulai proses menyerap dan memurnikan benih api. Sama seperti saat menyempurnakan pil perebutan surga, Zhu Chentao dan Helian dengan hati-hati menyempurnakannya, dan Yang Chen sedang berkultivasi. Kali ini, rencana Yang Chen adalah menyerap api kayu yang sangat besar, api fosfor biru, dan api es. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah api kayu mendalam api ketiga. Laporan. Pilih teks dan klik, laporkan, untuk memberitahu kami jika ada terjemahan yang buruk. Kurang dari indeks sebelumnya berikutnya lebih besar dari. Kata, bunuh, juga menentukan nasib orang itu. Karena kepala istana bertanya kepada Yang Chen bagaimana menghadapinya, itu adalah hadiah kecil untuk Yang Chen dan tidak akan pernah bertentangan dengan maksud Yang Chen. Seorang murid pengkhianat, jika dia terbunuh, siapa yang akan mengatakan setengah kata tidak? Siapa yang bisa mengatakan setengah kata tidak? Bahkan gurunya Song Xing tidak bisa. Awalnya, kepala istana juga ingin bertanya kepada Song Xing apakah Yang Chen benar-benar dapat mengatasi kemacetan tersebut. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali Song Xing, sebagai penjabat master istana bulan cerah, mempersulit Yang Chen. Agaknya, kebencian Yang Chen perlahan memudar, tetapi sekarang kepala istana tidak menanyakan pertanyaan ini sama sekali. Mungkin dia sudah tahu apa jawabannya setelah dia menanyakannya, jadi dia tidak merasa malu menanyakannya. Mendengar jawaban Yang Chen, kepala istana hanya menghela nafas. Tampaknya kontradiksi antara Yang Chen dan Istana Bulan Terang tampaknya tidak dapat didamaikan. Orang-orang di Istana Bulan Cerah berulang kali memprovokasi Yang Chen, dari Chu Heng hingga Liang Xiaoming, hingga Song Xing, dan sekarang menjadi murid Song Xing. Tindakan yang berulang-ulang membuat kepala istana sangat tidak puas dengan Istana Bulan Cerah. Kali ini, jika bukan karena muridnya yang mengambil alih segalanya, dan Aula Penegakan Hukum tidak mengetahui kelemahan orang lain di Istana Bulan Terang, kepala istana pasti ingin membersihkan Istana Bulan Terang. Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini, penduduk Istana Bulan Cerah beruntung. Dibandingkan dengan Yang Chen, seorang murid yang terus-menerus memperjuangkan berbagai keuntungan bagi sekte, beberapa orang di Istana Bulan Cerah hampir menjadi model pengkhianatan. Kemarahan kepala istana telah terakumulasi hingga nilai maksimal. Diperkirakan selama ada seseorang yang tidak memiliki mata dan melompat keluar untuk memprovokasi lagi, kepala istana pasti akan menggunakan Istana Bulan Cerah untuk membangun prestisenya. Ini hanyalah episode kecil. Setelah Yang Chen menunggu lebih dari sebulan, orang-orang dari Sekte Penjinak Binatang akhirnya menyiapkan semua bahan obat dan mengirimkannya. Selama periode waktu ini, Yang Chen dan Zhu Chentao telah mendiskusikan resep pil yang akan mereka sempurnakan kali ini. Mereka sudah menyiapkan urutannya dan tinggal menunggu bahan obat tiba. Demi Yang Chen, Zhu Chentao menyetujui Helian sebagai asisten mereka selama pengasingan mereka. Ini membuat Helian sangat senang hingga dia hampir melompat. Meski berhasil membangun fondasinya, ia tetap tidak bisa menjaga hatinya setenang air. Masih Fan San yang mengantarkan ramuan obat. Setelah menyerahkan semua bahan obat satu persatu, Fan San akhirnya dengan sungguh-sungguh mengeluarkan botol giok. Ketika dia menyerahkannya kepada Yang Chen, dia masih enggan berpisah dengannya dan tidak segera melepaskannya. Saudaraku, ini adalah bubuk inti dalam senior macan hitam. Saya mengikisnya sesuai permintaan Anda. Fan San berbicara hampir dengan nada memohon, untuk mengikis bubuk ini, macan hitam senior berada dalam rasa sakit yang tak tertahankan, dan basis budidayanya telah berkurang setidaknya beberapa dekade. Saudaraku, kamu harus berhasil pada percobaan pertamamu. Petik 2. Saudaraku, yakinlah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tentu saja, Yang Chen tahu betapa menyakitkannya mengikis bubuk dari inti monster, tapi itu harus dilakukan. Hanya pil obat dengan bubuk inti bagian dalam yang paling cocok dengan senior macan hitam, dan dapat disembuhkan dengan sempurna. Harga kecil itu sepadan. Di mata Fan San yang penuh harap, Yang Chen dan Zhu Chentao memulai retret 5 tahun pertama bersama Helian. Pada tahap ini, keduanya harus menyempurnakan sejenis pil obat untuk menstabilkan luka tersembunyi macan hitam senior dan mencegahnya agar tidak terus memburuk. Selain itu, ketiganya juga harus menangani semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian tahap kedua. Tahap kedua berikutnya dari 10 tahun alkimia adalah pil obat asli untuk memulihkan luka. Omong-omong, proses pemurnian kali ini bahkan lebih lama daripada waktu pemurnian pil perebutan surga milik Penatua Wu Xiong. Namun, itu bukannya tidak bisa dimengerti. Saat menyempurnakan pil perebutan surga, ada 3 ahli alkimia tingkat Yuan Ying, ditambah bantuan dari tetua Wu Xiong sendiri dan Fan San. Sekarang hanya ada Yang Chen di tahap awal tahap fondasi dan Zhu Chentao di tahap puncak jidan, waktunya berbeda secara alami. Atas permintaan Yang Chen, iblis pohon tua itu menyegel seluruh halaman kecil Yang Chen. Selama bukan istana Cunyang yang menghadapi bencana, bukan bencana hidup dan mati Gao Yue, tidak boleh mengganggu Yang Chen. Menurut ingatan Yang Chen, tidak ada hal besar yang terjadi selama periode waktu ini. Sekte-sekte tersebut berkembang dengan mantap dan tidak boleh ada kecelakaan. Paman, saya akan menyempurnakan bahan obatnya dulu, baru tergantung Paman. Yang Chen sekali lagi mengkonfirmasi proses pemurnian dengan Zhu Chentao dan Helian, dan kemudian mulai memurnikan bahan obat dengan api inti bumi. Kesulitan pil obat untuk mengkonsolidasikan cedera tidak terlalu tinggi, tetapi di beberapa tempat penting, diperlukan teknik unik Yang Chen. Pada proses awal, Zhu Chentao mulai menyempurnakan sesuai instruksi Yang Chen.
Hanya pada tahap selanjutnya ketika kekuatan Zhu Chentao untuk mengendalikan api tidak mencukupi, Yang Chen akan mengambil alih. Adapun Helian, dia masih menjadi asisten yang bertanggung jawab mengantarkan bahan obat. Energi utamanya adalah belajar dari proses alkimia keduanya. Zhu Chentao sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berpartisipasi dalam proses pemurnian pil obat yang digunakan oleh Master tahap Dacheng, dan dia juga merupakan alkemis utama. Yang Chen hanya bergerak pada saat kritis. Dapat dikatakan bahwa 90% pil obat ini dimurnikan oleh Zhu Chentao. Jika pil obat ini berhasil dimurnikan, belum lagi Zhu Chentao, sang alkemis utama, Helian bisa mendapatkan reputasi Yang Chen ketika dia menyempurnakan pil perebutan surga. Kesempatan seperti itu membuat keduanya sangat berhati-hati, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Memurnikan bahan obat, di bawah upaya dua arah dari api inti bumi dan tingkat tungku roh yang mendalam saat ini, ditambah kemampuan super Yang Chen untuk mengendalikan api, hanya butuh waktu 10 hari untuk menyesuaikan semua bahan obat ke kondisi terkuat, hanya menunggu Zhu Chentao membuka tungku. Waktu 1 tahun sudah cukup bagi Zhu Chentao untuk menyempurnakan tungku alkimia Helian Yun. Begitu tungku pil dibuka, Helian mulai menyerahkan bahan obat sesuai rencana sebelumnya. Zhu Chentao menarik napas panjang dan memandang Yang Chen di sisi berlawanan. Ketika Yang Chen menganggukkan kepalanya dengan berat, dia menambahkan bahan obat ke dalam tungku alkimia. Untuk berhati-hati, Zhu Chentao bahkan menggunakan metode alkimia Yang Chen ketika dia berada di tahap pemurnian Qi. Dia meraih telinga tungku pil dengan kedua tangan dan memulai pemurnian bahan obat tahap pertama. Ketika dia melihat bahwa Zhu Chentao perlahan-lahan menjadi akrab dengannya sejak awal, menstabilkan kendali api dan mulai memurnikan, Yang Chen mengeluarkan tungku roh yang mendalam dan memulai proses menyerap dan memurnikan benih api. Sama seperti saat menyempurnakan pil perebutan surga, Zhu Chentao dan Helian dengan hati-hati menyempurnakannya, dan Yang Chen sedang berkultivasi. Kali ini, rencana Yang Chen adalah menyerap api kayu yang sangat besar, api fosfor biru, dan api es. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah api kayu mendalam api ketiga. Chapter 387. Sekarang kekuatan spiritual Yang Chen pada dasarnya sama dalam 10 atribut, dan semuanya berada pada level ketiga dari tahap dasar. Namun, bagi sebagian lainnya, ini sangat aneh. Yang Chen adalah akar roh atribut api, tetapi itu merupakan peningkatan yang setara di semua atribut. Sekarang basis budidayanya rendah, orang lain tidak akan mengatakannya, tetapi ketika basis budidayanya tinggi, akan ada orang yang mempertanyakannya. Dalam hal kualitas kekuatan spiritual, kekuatan roh bumi kelima adalah yang paling kuat, metode budidayanya adalah seni rahasia sejati bumi kelima, dan kekuatan spiritualnya adalah esensi sejati bumi kelima, Qi bumi kelima yang paling orisinal. Berikutnya adalah kekuatan roh kayu pertama dan kekuatan roh kayu kedua, yang satu adalah kekuatan spiritual dari kayu ilahi penglai, yang lainnya adalah kekuatan spiritual dari pohon anggur hantu darah. Berikutnya adalah kekuatan roh api keempat, yang merupakan kekuatan spiritual dari api inti bumi. Sedikit lebih lemah dari kekuatan roh api keempat adalah kekuatan roh api ketiga, karena kekuatan roh api ketiga hanya dibakar oleh api sejati matahari dan api Nanmingli, dan telah banyak dimurnikan, tetapi karena belum menyerap kekuatan roh api keempat, benih api, itu sedikit lebih buruk. Kekuatan spiritual lainnya adalah kekuatan spiritual biasa, tidak ada yang istimewa, termasuk dalam kekuatan spiritual tingkat terakhir. Tingkat benih api seperti api kayu yang mendalam adalah sesuatu yang bisa langsung digunakan oleh Yang Chen sekarang. Setelah menyerap api kayu yang sangat besar, dia bisa sedikit meningkatkan kekuatan roh api ketiganya dan mencapai keseimbangan dengan kekuatan roh api keempat. Metodenya sama dengan penyerapan api inti bumi sebelumnya, mengendalikan api kayu yang mendalam dari tungku roh yang mendalam, dan kemudian memasuki meridian tubuh Yang Chen, menggunakan kekuatan roh api ketiga untuk menyerap dan mengubahnya. Prosesnya sangat sederhana dan membosankan. Yang Chen perlu memiliki kendali yang tepat terhadap nyala api dan mampu menahan rasa sakit akibat nyala api selama proses penyerapan. Ini bukan apa-apa bagi Yang Chen, yang telah menyerap api inti bumi sekali, dan juga telah menyerap api sejati matahari di kehidupan sebelumnya dan menahan rasa sakit selama puluhan ribu tahun. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah Yang Chen tidak boleh terlalu ceroboh dan menyerap terlalu banyak sekaligus, agar tidak menimbulkan reaksi balik. Helian terkejut melihat Yang Chen jatuh ke dalam kondisi kultivasi di depannya dan Zhu Chentao, memegang telinga tungku roh yang mendalam dengan kedua tangannya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Anehnya, tidak ada apapun di dalam tungku roh yang dalam, yang membuat Helian bingung. Namun, meski dia bingung, Helian tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya, dia dengan hati-hati berjalan di antara Yang Chen dan Zhu Chentao, memisahkan Yang Chen dan tungku alkimia di tangan Zhu Chentao. Jika sesuatu terjadi pada Zhu Chentao saat dia memurnikan pil, Helian dapat membantu Yang Chen memblokir beberapa kerusakan. Zhu Chentao dengan cermat menyempurnakan ramuan obat sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang Chen telah menjelaskan kepada Zhu Chentao kapan harus menambahkan begitu banyak tumbuhan, jenis panas apa untuk mengendalikan api, dan bagaimana mengendalikan api. Zhu Chentao juga mengingatnya dengan jelas. Kegembiraan dan kehati-hatian membuat Zhu Chentao memasuki keadaan yang sangat misterius. Di matanya, selain tungku alkimia di tangannya, tidak ada yang lain. Lebih tepatnya, tidak ada yang lain selain ramuan obat yang dimurnikan di tungku alkimia miliknya. Dia dengan sepenuh hati beroperasi sesuai dengan proses yang dikatakan Yang Chen kepadanya, tanpa membuat kesalahan apapun.
Helian melihat penampilan Zhu Chentao dan kemudian melihat Yang Chen, dan tiba-tiba ada semacam pemahaman di hatinya. Dia tidak dapat mencapai pemahaman penuh dan bakat luar biasa Yang Chen, tetapi dia dapat mempelajari sikap Master Aula Zhu Chentao. Apakah itu kultivasi atau alkimia, itu adalah sikap yang sangat baik. Nyala api kayu yang sangat besar memasuki tubuh Yang Chen. Akhirnya, setelah mengumpulkan cukup banyak api, kekuatan roh api ketiga meraung dan keseluruhannya mulai terbakar. Pembakaran yang hebat membuat meridian Yang Chen tiba-tiba terasa sakit, dan kekuatan roh api ketiga sepertinya terbakar dalam waktu singkat. Yang Chen tahu bahwa ini adalah api kayu mendalam yang mengasimilasi kekuatan rohnya sendiri dan juga memadatkan kekuatan rohnya. Dia sangat akrab dengan rasa sakit dan mengubah kekuatan roh lainnya menjadi kekuatan roh api ketiga, terus-menerus menyuplai api kayu yang mendalam untuk terbakar sampai semua kekuatan roh api ketiga miliknya mulai diubah. Buah yang mendalam yang sudah ada di mulutnya langsung dimakan. Kekuatan roh yang sangat besar di masa lalu hanya cukup bagi Yang Chen untuk memulihkan semua kekuatan rohnya. Dengan cadangan yang kuat, kekuatan roh terbakar lebih lancar. Akhirnya, setelah serangkaian penyerapan, pemurnian dan transformasi, kekuatan roh api ketiga Yang Chen berhasil diubah menjadi kekuatan roh api kayu yang mendalam. Boom! Di akhir seluruh proses, Yang Chen sekali lagi memasuki lautan kesadaran. Ada perubahan lain di lautan kesadaran. Di batang kayu ilahi penglai, tiba-tiba ada lingkaran api yang menyala-nyala. Nyala api berkobar dan membubung tinggi, tetapi pilar kayu ilahi penglai tidak terluka, dan anehnya ada di lautan kesadaran. Cakupan lautan kesadaran mulai meluas lagi, namun kali ini skala perluasannya tidak banyak, hanya setelah tumbuh sebesar 20%, ia berhenti berkembang. Untungnya, perluasan ini sepertinya tidak jauh dari kembali ke ukuran aslinya. Kesadaran spiritual meningkat lagi, namun kali ini tidak menembus tahap puncak jidan, melainkan bertahan pada tahap ini. Namun, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran spiritual telah mencapai batas tahap puncak jidan. Selama ada sedikit peningkatan, dia bisa memasuki ranah tahap awal Yuanying lagi. Kekuatan roh api ketiga sepenuhnya diubah menjadi kekuatan roh api kayu yang mendalam, yang juga menyebabkan peningkatan kekuatan roh api ketiga. Setelah Yang Chen menelan buah yang mendalam lagi dan memulihkan semua kekuatan rohnya, Yang Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan roh api ketiga miliknya telah dipromosikan ke tingkat keempat dari tahap dasar dan memasuki tingkat menengah dari tahap dasar. Membuka matanya, Yang Chen melihat Helian di depannya, hatinya tergerak, dan dia sangat puas dengan keadaan perlindungan Helian. Dia bertanya kepada Helian dengan suara rendah, hanya untuk mengetahui bahwa 4 bulan telah berlalu. Yang Chen berjalan ke Zhu Chentao dan mulai memeriksa situasi pemurnian pil obat. Zhu Chentao sepertinya tidak memperhatikan Yang Chen sama sekali, hanya menatap tungku alkimia di tangannya. Melihat kondisinya, sudah hampir 4 bulan tidak ada perubahan. Hal ini membuat Yang Chen mengaguminya, dan dia merasa menarik Zhu Chentao untuk melakukan alkimia kali ini adalah hal yang sangat benar. Sejauh ini, hampir tidak ada kesalahan dalam pemurnian pil obat. Dengan kecepatan ini, selama 3 tahun lagi, Zhu Chentao akan mampu menyempurnakan pil obat hingga Yang Chen akan mengambil alih. Waktunya masih pagi, Yang Chen duduk lagi, dan setelah menyuruh Helian untuk mengurusnya dengan hati-hati, dia sekali lagi mengeluarkan tungku roh yang dalam. Kali ini, Yang Chen bermaksud untuk menyerap api fosfor giok. Api fosfor giok adalah api keempat, yang berada pada level yang sama dengan api inti bumi. Bagi Yang Chen tidak ada kesulitan, hanya butuh kesabaran dan waktu. Semuanya ada dalam rencana Yang Chen, termasuk penyerapan api ini. Tujuan Yang Chen adalah agar semua orang menyadari dengan jelas setelah menyelesaikan alkimia ini, bahwa dia masih seorang kultivator dengan akar roh api, dan bukan gado-gado. Chapter 388. Tidak sulit untuk menyerap dan memurnikan api fosfor giok. Kesulitannya adalah mengintegrasikan api inti bumi dan api fosfor giok. Namun, tujuan Yang Chen bukanlah untuk mengintegrasikannya saat ini, tetapi untuk menyerap dan menyempurnakannya terlebih dahulu. 4 bulan kemudian, Yang Chen sekali lagi menyelesaikan proses penyerapan dan pemurnian. Kekuatan roh api keempat dalam tubuh juga menjadi 2 macam. Di antara 108 benang kekuatan roh, setengahnya adalah kekuatan roh api inti bumi, dan setengahnya lagi adalah kekuatan roh api fosfor giok. Penyerapan benih api membuat kekuatan roh Yang Chen meningkat lagi, dan kekuatan roh api keempat langsung menembus lapisan ketiga pemurnian Qi dan juga memasuki ranah pemurnian Qi lapisan keempat. Perubahan terbesar terjadi di lautan kesadaran. Lautan kesadaran meluas lagi, dan akhirnya meluas hingga seluas 100 hektar sebelum budidaya ganda Yang Chen dan Gao Yue. Sekelompok titik cahaya yang berkedip-kedip muncul di udara, itu sama sekali tidak seperti nyala api, tetapi Yang Chen tahu bahwa ini adalah entitas dari api fosfor giok, dan itu adalah keadaan paling mendasar dari api fosfor giok. Kesadaran spiritual, yang telah mencapai ambang terobosan, akhirnya meningkat kembali, dan bergegas ke tahap awal Yuanying dengan momentum yang tak terbendung. Namun kali ini kesadaran spiritual lebih kental dibandingkan kesadaran spiritual sebelum kultivasi ganda, dan kualitas kesadaran spiritual juga lebih tinggi. Sekarang di tubuh Yang Chen, hanya api ketiga dan kekuatan roh api keempat yang bergegas ke lapisan keempat pemurnian Qi. Meskipun kekuatan roh lainnya juga telah meningkat, ia terjebak dalam batas pemurnian Qi lapisan ketiga dan belum ditingkatkan. Setelah istirahat sejenak, setelah memeriksa kemajuan pemurnian Zhu Chentao, Yang Chen duduk lagi dan mulai menyerap api es.
Di mata Helian, tubuh Yang Chen mulai mengeluarkan api besar dalam 8 bulan budidaya yang singkat ini. Jika dikatakan bahwa tidak mungkin untuk merasakan kultivator seperti apa Yang Chen sebelumnya, maka sekarang dapat diketahui dengan jelas bahwa Yang Chen adalah seorang kultivator akar roh atribut api yang menyeluruh. Panas di tubuh Yang Chen semakin lama semakin kuat, namun yang aneh adalah ada perasaan amukan api yang membuat orang merasa seolah-olah sedang bersentuhan dengannya. Di saat yang sama, ada perasaan sejuk seperti api berpendar di tengah malam. Itu sangat aneh. Helian baru saja mencapai tahap pendirian yayasan belum lama ini dan belum mengakui seorang master. Paling-paling, dia mengkonsolidasikan wilayahnya sesuai dengan bimbingan Yang Chen. Tentu saja, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun segera, Helian menemukan bahwa setelah 4 bulan, tubuh Yang Chen menjadi dingin menusuk tulang. Perasaan yang sangat aneh. Itu jelas merupakan nyala api, tapi membuat orang merinding, membuat mereka merasa sangat berkonflik. Pada titik ini, Helian akhirnya ingat bahwa penanam atribut api juga dapat menyerap berbagai jenis benih api. Agaknya benih api ini adalah sejenis api es. Api es memiliki kualitas yang sama dengan api inti bumi dan api fosfor giok, namun lebih sulit untuk diserap daripada api inti bumi dan api fosfor giok. Bagaimanapun, api bumi dan api fosfor giok masih dianggap sebagai api yang mengeluarkan panas, sedangkan api es murni membeku. Dalam hal ini, tampaknya api es lebih seperti atribut air. Yang Chen sudah bersiap. Berdasarkan 3 api di tubuhnya, dia dengan mantap menyerap api es ke dalam meridiannya. Segera, 108 rangkaian kekuatan spiritual dari kekuatan roh api keempat menjadi kombinasi dari 3 jenis api. Masing-masing dari mereka memiliki 36 benang kekuatan spiritual, tidak lebih, tidak kurang, didistribusikan secara merata. Penyerapan api es sekali lagi menghasilkan peningkatan kekuatan roh api keempat. Kali ini, kekuatan roh api keempat langsung menerobos lapisan keempat alam pemurnian Qi dan memasuki lapisan kelima alam pemurnian Qi. Sebelumnya, setelah Yang Chen mencapai tahap pendirian yayasan, dibutuhkan waktu 15 tahun penuh untuk meningkatkan semua kekuatan spiritualnya ke lapisan ketiga utama. Tapi sekarang, dalam waktu singkat 1 tahun, kekuatan roh api keempat telah melonjak 2 tingkat, dan kekuatan roh api ketiga telah meningkat 1 tingkat. Singkatnya, kekuatan roh atribut api telah memasuki tahap tengah alam pemurnian Qi. Lautan kesadaran berubah lagi, dan meluas sedikit, mencapai radius 110 hektar. Akar dari penglai Divine Wood dan entitas Blood Phantom Fin memiliki sekelompok besar api es yang menyala, jernih, seolah-olah membeku. Kesadaran spiritualnya sekali lagi ditingkatkan, tetapi masih berada di tahap awal tahap Yuanying, tetapi telah mencapai puncak, dan jika ada peningkatan, ia dapat menerobos. Sekarang di tubuh Yang Chen, sudah terlihat jelas bahwa aura kultivator api, terutama kekuatan roh api keempat, telah dinaikkan ke level tertinggi. Proses pemurnian Zhu Chen Tao berjalan lancar, namun konsentrasinya tidak melambat sama sekali. Selama 1 tahun penyerapan 3 api Yang Chen, Zhu Chen Tao mengandalkan ketekunannya yang luar biasa untuk terus mempertahankan konsentrasi penuhnya dalam pemurnian. Helian adalah asisten yang berbakti, membantu Zhu Chen Tao membagikan bahan obat pada waktu yang tepat, atau memberinya pil bergizi Qi dan pil Pei Yuan, sehingga Zhu Chen Tao selalu dapat mempertahankan kekuatan spiritual yang berlimpah. Yang Chen tidak berani memberi Zhu Chen Tao buah yang mendalam. Tingkat buah yang mendalam, selain mengganggu Zhu Chen Tao dan tertekan, tidak akan pernah ada gunanya. Diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk pemurnian semacam ini diserahkan kepada Yang Chen. Saat ini, tidak ada kelainan, dan semuanya berada pada jalur normal. Yang Chen punya rencana, sekali lagi duduk dan mulai mengintegrasikan api fosfor biru dan api es di dalam tubuhnya. Api bumi tidak terintegrasi untuk saat ini. Yang Chen perlu menggunakan api bumi untuk meningkatkan kualitas alkimia. Proses penyatuan api tersebut merupakan proses peningkatan kembali kekuatan spiritualnya sendiri, dan juga merupakan proses peningkatan kualitas api dalam tubuh. Itu juga berarti basis budidaya atribut api Yang Chen lebih kuat. Dibandingkan dengan pemurnian, integrasi lebih sulit. Untungnya, tingkat kedua api tersebut tidak terlalu tinggi, dan kesulitan integrasinya tidak terlalu besar. Bagi Yang Chen, ini masih masalah waktu dan kesabaran, tidak ada tekanan. Selama 2 tahun, benang kekuatan roh api keempat di tubuh Yang Chen, milik api fosfor biru dan api es, terus-menerus bersentuhan, menyatu, memisahkan, bersentuhan, menyatu, mengulangi proses ini, dan akhirnya dalam 2 yang terakhir, bulan, mereka mulai benar-benar berintegrasi, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Helian mulai terbiasa dengan perubahan konstan aura Yang Chen, dan dia juga terbiasa dengan peningkatan pesat kekuatan spiritual Yang Chen dalam waktu singkat. Dia tidak tahu bagaimana memahaminya. Hanya dalam 3 tahun, basis budidaya Yang Chen tampaknya telah naik ke tingkat lain, ke lapisan ke-6 dari tahap pondasi, dan akan memasuki tahap akhir dari tahap pondasi. Peningkatan ini tentu saja karena fusi api. Kekuatan roh api keempat sekali lagi ditingkatkan. Di dalam tubuh Yang Chen, sudah sangat jelas terlihat adanya kekuatan roh atribut api. Namun, peningkatan kekuatan spiritual kali ini tidak membawa perubahan pada lautan kesadaran. Badan apinya masih ada, dan belum menyatu. Kesadaran rohaninya belum membaik, dan masih stabil. Kekuatan roh atribut api mengalahkan yang lain. Entah itu api ketiga atau kekuatan roh api keempat, itu melampaui kekuatan roh lainnya, yang membuat kekuatan roh lainnya tidak begitu mencolok. Pada titik ini,
Yang Chen akhirnya bisa mengumumkan kepada siapapun bahwa dia masih seorang penggarap api, seorang penggarap dengan akar roh api. Cara tercepat bagi seorang pemadam api untuk meningkatkan basis budidayanya adalah dengan menyerap dan mengintegrasikan berbagai api. Chapter 389. Tidak semua orang berhasil mengintegrasikan benih api yang berbeda. Sebelum alam dan basis kultivasi mencapai tingkat tertentu, jangan pernah memikirkannya. Api murni memiliki keunggulan dibandingkan api murni. Kelebihannya adalah nyala api bersifat tunggal, sangat mudah dikendalikan, dan tidak terjadi kekacauan. Namun, kerugiannya juga terlihat jelas. Kekuatan api murni adalah konstan, dan kekuatan serangan hanya bergantung pada basis budidaya kultivator itu sendiri. Apalagi hanya ada satu jenis, dan tidak bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Pengendalian fusi api sangatlah rumit. Dibutuhkan kesadaran spiritual yang kuat untuk mengendalikannya, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan kendali, dan ini sangat berbahaya. Namun karena adanya fusi maka kekuatan dapat ditingkatkan secara bertahap, dan kualitas kekuatan spiritual juga akan meningkat. Dalam kehidupan Yang Chen sebelumnya, itu adalah api sejati matahari yang murni. Pertama, dia tidak punya banyak kesempatan untuk mengumpulkan api lain saat dikejar. Kedua, meskipun ada api lain, Yang Chen tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikannya. Dengan pengetahuan dan kendalinya pada saat itu, dia tidak dapat memiliki pemahaman mendalam tentang api yang berbeda dan mencapai titik fusi. Pada saat dia naik ke alam surga, dia sudah sepenuhnya terkendali, dan tidak akan ada peluang. Namun saat itu, Yang Chen berkesempatan untuk meminta nasihat dari berbagai ahli tentang cara mengendalikan api. Pada saat itulah dia mempelajari perpaduan api. Waktu keberhasilan fusi api tepat, hanya 2 bulan sebelum Zhu Chentao menyelesaikannya. Dalam 2 bulan ini, Yang Chen beristirahat sambil membimbing Zhu Chentao dan He Lian dalam perjalanan mengendalikan api. Bukan karena Yang Chen egois dan enggan membimbing Zhu Chentao sebelumnya. Justru karena Zhu Chentao terus menangani proses alkimia selama hampir 3 tahun, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dikatakan Yang Chen. He Lian tidak bisa melakukannya. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti sama sekali. Mau bagaimana lagi, alamnya tidak cukup tinggi, kesadarannya tidak cukup tinggi, dan bahkan pengalamannya pun tidak cukup tinggi. 2 bulan berlalu dengan tergesa-gesa, dan pekerjaan Zhu Chentao hampir berakhir. Semua ramuan obat telah disempurnakan dan diintegrasikan, dan mendekati persyaratan awal untuk alkimia ini. Pil obat tersebut tidak memiliki nama. Itu hanyalah resep yang ditulis oleh Yang Chen berdasarkan luka sebenarnya senior He Hu. Namun, bagi Zhu Chentao dan He Lian, alkimia kali ini sangat penting, jadi mereka pasti punya nama. Keduanya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk mengikuti saran Zhu Chentao. Kali ini, pil obat untuk menyembuhkan luka akan disebut pil penenang macan hitam, dan pil obat berikutnya untuk menyembuhkan luka akan disebut pil peningkat vitalitas macan hitam. Pil ketenangan macan hitam masih belum memiliki langkah terakhir, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Zhu Chentao. Lucu rasanya mengatakan bahwa Master Balai Pengobatan Istana Chunyang yang bermartabat, seorang Grandmaster Panggung Jidan, sebenarnya tidak sebaik junior di tahap pendirian yayasan. Tapi itulah kenyataannya. Bahkan Zhu Chentao sendiri merasa hal itu wajar. Pemurnian awal cairan obat langsung dibungkus oleh Zhu Chentao dengan kekuatan spiritual dan dengan cepat dikirim ke tungku roh mendalam Yang Chen. Saat ini, tidak ada tungku alkimia yang lebih canggih daripada tungku roh yang mendalam di dunia ini, dan mengganti tungku pil adalah hal yang sangat normal. Selanjutnya, tidak ada masalah Zhu Chentao dan He Lian. Pada dasarnya, Yang Chen bertanggung jawab. Keduanya mundur sedikit, tetapi mereka menatap teknik Yang Chen, berharap mempelajari sesuatu dari operasi berikutnya. Sudah ada api inti bumi, api fosfor biru, api kayu mendalam, api es, serta api nanming tingkat tinggi, api matahari sejati, dan api yin sejati. Namun, Yang Chen tidak memilih api inti bumi, yang paling cocok untuk alkimia, melainkan langsung menggunakan api matahari sejati. Api matahari sejati adalah nyala api Yang Chen yang paling dikenal. Pengalaman hampir 10.000 tahun di kehidupan sebelumnya membuatnya akrab dengannya. Sekalipun dia belum memurnikan dan menyerapnya, dia telah mampu menggunakannya hingga mencapai titik kesempurnaan. Jika hanya ini, tidak akan membuat Zhu Chentao terperangah. Bukan karena Zhu Chentao tidak memiliki kesempatan untuk api tingkat tinggi, tetapi basis budidayanya tidak cukup, dan dia tidak dapat menunjukkan kemampuan mengendalikan api dalam alkimia. Yang membuat Zhu Chentao dan He Lian terjerumus ke dalam kondisi lesu di saat bersamaan adalah ulah tangan Yang Chen yang lain. Yang Chen memegang tungku roh yang mendalam di satu tangan dan mengendalikan api matahari sejati, tetapi di sisi lain, dia menggunakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh keduanya. Kekuatan spiritual atribut air, tepatnya, itu adalah kekuatan spiritual atribut air ke-9. Yang Chen menggunakan kekuatan spiritual atribut air ke-9-nya untuk memperlakukan seluruh cairan obat sebagai air. Di bawah kendalinya, cairan obat mulai dengan cepat berubah menjadi bentuk yang kompleks, seperti metode Yang Chen dalam mengendalikan api di masa lalu. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menggunakan cairan obat di tungku roh yang mendalam untuk mengatur formasi yang aneh. Zhu Chentao dan He Lian tidak terbiasa dengan formasi tersebut, tetapi ketika formasi tersebut diluncurkan, mereka dapat langsung menyerap kekuatan api di sekitarnya sepenuhnya, tetapi mereka dapat merasakannya. Selain menunjukkan tangan ini saat menyempurnakan pil perebutan surga, bagaimana mungkin Zhu Chentao dan He Lian berpikir bahwa ada metode seperti itu dalam alkimia?
Ini bukanlah akhir. Ketika cairan obat disusun menjadi sebuah formasi, api matahari sejati juga berada di bawah kendali tangan Yang Chen yang lain, berubah menjadi bentuk lain. Itu juga sebuah formasi, tapi daya tembaknya diubah menjadi semacam kekuatan roh air. Alkimia air, Zhu Chentao dan Helian hampir pingsan. Metode alkimia air bukannya tidak ada, itu adalah hal yang sangat umum, tetapi diperlukan beberapa ahli alkimia unik dan pil obat unik untuk melakukannya. Namun, sekarang Yang Chen dengan jelas mengendalikan apinya, tetapi dia melepaskan kekuatan roh air ke alkimia. Ini bukan lagi cara seorang kultivator. Bisakah orang melakukan ini? Selain kengerian dan kekaguman, Zhu Chentao dan Helian tidak dapat memikirkan sepatah kata pun untuk menggambarkan emosi mereka sekarang. Apakah ini masih merupakan teknik alkimia? Apakah Anda yakin itu bukan pertunjukan? Namun, setelah beberapa saat, Zhu Chentao menjadi sedikit cemas. Jika teknik seperti itu digunakan, meskipun apinya adalah kekuatan roh air, namun daya tembak besar dari api matahari sejati masih dapat membakar semua bahan obat. Yang Chen sangat percaya diri sebelumnya, sepertinya dia tidak boleh sembrono. Namun situasi yang membuat Zhu Chentao semakin terdiam segera terjadi. Jenis api lainnya, api es mulai berkedip, dan api biru dingin muncul di tungku roh yang dalam. Juga sangat fleksibel untuk membungkus cairan obat di dalamnya. Suhu di dalam badan tungku dikembalikan ke tingkat normal, dan cairan obat mulai menerima pemurnian akhir dengan lancar. Kedua formasi tersebut sepertinya memiliki efek yang saling melengkapi, ditambah keseimbangan api matahari sejati dan Han Es, Yin dan Yang, air dan api berpadu, saling melengkapi. Pil obat di tungku roh yang dalam segera mulai berubah. Untungnya, ini jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Yang Chen tidak lupa mengungkapkan pikirannya sendiri saat dia melakukan alkimia. Tindakan ini hampir membuat Zhu Chentao takut sampai mati, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan menutup mulut Yang Chen. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan tidak bertindak sembarangan. Chapter 390. Kamu tetap tidak bicara, biar rasa takutku berkurang. Zhu Chentao sekarang adalah penatua Yang Chen, dia jelas seorang siswa sekolah dasar. Satu orang menggunakan dua jenis api pada saat yang sama, satu jenis susunan api melepaskan kekuatan roh air, jenis api lainnya mendinginkan cairan obat secara merata dan mengontrol proses pemurnian, dan juga menggunakan kekuatan spiritual atribut air untuk membentuk sebuah susunan, untuk menyerap kekuatan spiritual. Otak Zhu Chentao benar-benar membeku, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keadaannya sendiri. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Zhu Chentao dan Helian mengatakannya, adakah yang akan mempercayainya? Setidaknya sampai dia melihat Yang Chen dengan matanya sendiri, Zhu Chentao tidak akan pernah mempercayainya. Jika seseorang berani mengatakan ini di hadapannya, Zhu Chentao pasti akan menamparkan wajahnya. Siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong, apakah kamu sedang bermimpi? Namun situasi di depannya telah sepenuhnya menumbangkan konsep alkimia yang diketahui Zhu Chentao. Helian sedikit lebih baik, dia baru saja memasuki sekte, dan dia tidak memiliki terlalu banyak pengetahuan yang mengakar. Namun Zhu Chentao telah berlatih alkimia setidaknya selama ratusan tahun, dan pikirannya telah lama dipenuhi dengan teknik alkimia tradisional. Penampilan Yang Chen membuat Zhu Chentao bingung. Apakah ini masih alkimia? Bukankah seharusnya alkimia mengendalikan api untuk memurnikan bahan obat dan menggabungkannya menjadi pil? Apa hubungannya dengan arai? Menggunakan metode air dan api untuk melakukan alkimia secara bersamaan, apakah ini oke? Tidak peduli bagaimana Zhu Chentao tidak berani, tidak mempercayainya, dan merasa luar biasa, Yang Chen masih terus mengendalikan tungku roh yang dalam di tangannya, dan terus melakukan langkah terakhir dari pil ketenangan harimau hitam. Awalnya, rencana Yang Chen adalah setelah pemurnian Zhu Chentao selesai dalam 3 tahun, dia akan menyempurnakannya selama 2 tahun dengan metode biasa, dan kemudian membentuk pil. Tapi sekarang dengan api es, ditambah dengan tingkat peningkatan gila dari tungku roh yang dalam, Yang Chen berpikir untuk menggunakan metode ini untuk mempercepat proses pembentukan pil. Kalau dengan cara ini, yang semula memakan waktu 2 tahun, kini bisa dipersingkat menjadi 1 tahun. Semakin cepat cedera senior Black Tiger berhenti memburuk, semakin cepat orang-orang di Beastaming School dapat membangun kepercayaan diri. Kerja sama antara kedua belah pihak juga akan sangat penting. Saat melakukan alkimia, Yang Chen menjelaskan kepada Zhu Chentao dan Helian beberapa pengalamannya dalam mengendalikan api. Meski keduanya mungkin tidak bisa langsung menguasainya, setidaknya mereka melihat dunia yang lebih luas dan tahu bahwa jalan yang harus ditempuh dalam jalur alkimia masih panjang. Terakhir kali, setelah Zhu Chentao menyaksikan Yang Chen menggunakan api untuk menyimulasikan segala sesuatu, dia samar-samar tercerahkan. Sekarang, dengan rangsangan Yang Chen, dia menjadi lebih tercerahkan. Selama dia bisa memikirkannya dengan matang, melangkah ke tahap original infan bukanlah hal yang mustahil. Bagi Istana Chunyang, satu lagi master di tahap jiwa baru lahir sangatlah penting. Jika itu adalah seorang alkemis di tahap jiwa baru lahir, itu hanya setengah langkah menuju ambang sekte kelas 1. Seperti kata pepatah lama, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung seorang alkemis, terutama seorang alkemis panggung bayi asli. Bahkan master panggung Dacheng pun sama. Tidakkah Anda melihat penatua Wu Xiong, yang akan naik ke tahap Dacheng, menyempurnakan pil perebutan surga? Bukankah dia juga meminta bantuan dari 3 alkemis tahap Yuanying?
Meskipun alkemis tahap Yuanying Dengya hanyalah anggota dari sekte kecil Tianqi, justru karena dia sekte Tianqi selalu tidak dapat ditembus dan tidak ada yang berani menyinggung mereka sesuka hati. Bahkan He Lianyun, yang juga merupakan sosok yang sangat berkuasa di masa lalu, jika bukan karena wilayahnya jatuh, dia tidak akan tahu seperti apa situasinya sekarang. Meskipun Zhu Chentao terobsesi dengan alkimia, dia tidak bodoh. Tentu saja, dia juga memahami maksud Yang Chen. Untuk metode pemurnian Yang Chen, dia tidak berani berhenti sejenak, dia menatapnya, karena takut ketinggalan sedikit pun. Dia bahkan lebih fokus dibandingkan saat dia berkonsentrasi pada alkimia. Saat ini, mungkin perubahan kecil pada kekuatan spiritual bisa membuatnya tercerahkan. Seperti yang diharapkan Yang Chen, dengan nyala es, menggunakan metode kompatibilitas air dan api, yin dan yang, hal ini sangat meningkatkan efisiensi pemurnian. Baru setahun lebih sedikit, dan api sudah sepenuhnya memenuhi persyaratan. Setelah secara khusus mengingatkan Zhu Chentao dan He Lian, Yang Chen mulai mengumpulkan pil. Metode pengumpulan pilnya berbeda dari metode biasa, namun ia menggunakan teknik dalam, kitab pil tuan tua, yang lebih canggih dan lebih misterius. Namun, Zhu Chentao dan He Lian sama sekali tidak dapat memahami metode pengumpulan pilnya, dan pada saat ini, perubahan api yang fleksibel saat mengumpulkan pil sudah cukup untuk membuat kedua orang itu terobsesi, dan mereka tidak bisa teralihkan untuk lebih memperhatikan. Di bawah kendali Yang Chen, api mulai menyatu perlahan, dan cairan obat yang telah dimurnikan selama beberapa tahun juga mulai menyatu perlahan, berubah menjadi satu kelompok, seperti pil obat mentah. Setelah beberapa saat, pil obat kasar ini mulai menjadi sangat halus, bulat, dan dengan cepat mengeluarkan bau harum. Pada titik ini, kegelisahan hati Zhu Chentao akhirnya jatuh ke dalam hatinya. Menyaksikan api sejati matahari dan api es perlahan menghilang, pil penenang macan hitam ini akan segera selesai. Saat dia memikirkan hal ini, nyala api tiba-tiba muncul dari tungku roh yang mendalam, tapi itu adalah api Nanmingli. Nyala api yang agak lembut ini membungkus pil obat yang hampir menjadi pil lagi, dan pil obat hijau itu langsung berubah menjadi merah menyala. Ah! Zhu Chentao langsung berteriak, melihat momen kritis dari pil, bagaimana Yang Chen bisa membuat kesalahan seperti itu. Kerja keras selama 4 tahun terakhir sebenarnya akan gagal saat ini. Saat dia hendak mencapai tungku roh yang mendalam dan mengambil pil obat yang dibungkus api, Zhu Chentao tiba-tiba ditarik oleh He Lian. Ketika dia bereaksi dan melihat lebih dekat, Yang Chen memiliki wajah serius yang jarang terjadi. Dia menatap pil obat di tungku dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, Yang Chen dapat berbicara ketika dia mengendalikan dua jenis api dan cairan obat pada saat yang bersamaan. Saat ini, Yang Chen sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhu Chentao segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di dalamnya, dan buru-buru menatapnya dengan hati-hati, dan tidak berani mengeluarkan suara yang mengganggunya. Kali ini, apinya menyala, tidak ada trik sama sekali, itu hanya pemurnian biasa, tetapi Zhu Chentao sudah mengerti. Yang Chen tidak puas dengan keberhasilan pemurnian pil obat, dia sebenarnya melakukan pemurnian kelas 2. Setelah memahami hal ini, Zhu Chentao hampir berteriak karena terkejut lagi. Ini adalah pil penenang harimau hitam untuk para master tahap Dacheng. Pil obat yang dibutuhkan oleh ahli tahap Dacheng, bahkan yang paling sederhana sekalipun, tidak sebanding dengan pil obat biasa. Yang Chen tidak puas setelah kesuksesannya, dan dia masih ingin melakukan pemurnian kelas 2. Pada saat ini, bahkan sebagai master panggung Jidan, sebagai master aula pengobatan, Zhu Chentao harus mulai mengagumi Yang Chen. Teknik Yang Chen sudah lama tidak perlu dikatakan lagi, sikap unggul ini saja telah membuat Zhu Chentao merasa sangat emosional. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.